jamaah junuduz zakirin atau pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, malam hari ini kita bertemu di episode yang ke-56. Betul? Di episode 56 ini saya awali dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Suasananya masih lebaran. Masih belum 10 hari Ramadan atau bulan suci meninggalkan kita. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salatnya, baik itu adalah puasanya ataupun zakatnya atau yang lain-lainnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Kemudian atas bulan suci yang sangat luar biasa itu, kita alhamdulillah dikembalikan. Tadi yang dulu kita tidak punya dosa, yang dulu kita tidak ada catatan kesalahan, setelah bulan puasa itu berakhir, kita kembali seperti itu lagi, seperti fitrahnya, tidak berdosa lagi. Karena apa? Kita ikuti Ramadan. Katakanlah kalau seandainya kita itu semua adalah pemenang di kompetisi bulan Ramadan, apakah pemenang itu bukan jadi persoalan? Jelas, ketika kita menjadi seorang pemenang akan jadi timbul persoalan. Bagaimana kita bisa menjaga daripada kemenangan yang sudah ada? Yang tadi panjang lebar ya diterangkan, maksudnya seperti itu. Bahwasanya ketika kita berhasil puasanya, dilihat setelah bulan puasa kita itu bagaimana? Apakah kita tambah meningkat, apa justru tambah membleh? Nah, jadi itu bisa nanti kita ketahui oleh masing-masing. Nah, di dalam kitab ini kita lanjutkan, ada kutipan halaman 61 baris awal, fali alimin, maka untuk orang-orang alim, orang yang berilmu maksudnya, fadlun, ada keutamaan, ada keistimewaan, ala man ya'budu, dibanding dengan orang yang sungguh-sungguh beribadah tapi bighairi ilmin, tidak berilmu. Fadlul buduri, seperti keutamaan daripada si alim tadi, seperti bulan purnama alal kawakib, mengalahkan daripada seluruh indahnya bintang-bintang yang ada, fil jala, di dalam apanya? Cahayanya. Artinya apa? Di kitab ini kita diingatkan bahwasanya peranan ilmu itu sangatlah penting. Apalagi di sini kita tasawuf ya, kajiannya nanti tiada lain dan tiada bukan itu untuk mengenal ya Allah Subhanahu wa taala, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan kita supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengenalkan diri di hadapan kita. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu asas atau pondasi atau awal ya, dasar agama yang dipelajari itu adalah ma'rifatullah. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu tauhid, tapi apa? Ma'rifatullah. Melalui hadis Nabi Muhammad SAW, awaluddin, asas daripada agama ma'rifatullah, itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling tidak ada 3 caranya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memperkenalkan dirinya ya di hadapan kita. Kita diizinkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama jelas, kita kuatkan pondasinya, tauhidnya, bersumber daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu ketika kita di dunia ini sudah kuatkan tauhid kita, sudah mantap tauhid kita, insya Allah itu salah satu cara di mana kita bisa nanti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga cara yang kedua setelah tauhid ada tajrid. Artinya apa? Mengosongkan dari diri kita itu hanya Allah dan Allah yang ada. Dengan kata lain bahasa syariat ikhlas. Ya. Ketika kita sudah menjadi ikhlas, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, ya. Tapi bisakah kita? Insya Allah pasti bisa. Kalau kita terus belajar dan terus belajar. Kemudian cara yang ketiga adalah tafrid. Di mana tafrid ini jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, tanpa wasilah. Seperti yang sudah dijelaskan. Di sana ada ya khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat dirinya itu dekat ya, erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakutannya akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terbayang-bayang apabila kita melakukan dosa dan dosa. Kemudian kita melakukan ketaatan, kemudian kita waro, artinya tidak cinta dunia. Kemudian kita tadi ya sudah ya ada ikhlas. Kemudian kita berkontemplasi di dunia ini. Apa maksudnya kontemplasi itu? Siapa yang tahu kontemplasi apa? Konsentrasi. Jadi yang namanya kita berkontemplasi di dunia itu adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu akan bisa menjadi cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kata lain, ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala butuh ilmu. Makanya hanya orang yang berilmu yang mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu ya cukup Allah yang menyaksikan, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Artinya hanya tadi orang-orang yang berilmu yang bisa menyaksikan Allah itu maha besar. Ya. Kalau seandainya kita ya beramal kemudian cukup hanya Allah yang memperhatikan, bereslah kita. Tapi kalau seandainya kita beramal tidak cukup diperhatikan oleh Allah, itu masalah besar. Karena apa? Berarti di dalam diri kita Allah itu kecil di hadapan kita. Karena apa? Masih butuh yang lain. Nah, maka daripada itu kita belajar ilmunya supaya apa? Supaya kita benar-benar di dalam ibadah itu ya tidak seperti anak-anak TK. Meningkat dan terus meningkat. Nah, tadi diperlukan ilmu. Nah, nanti di dalam ilmu ya di sana ada ya supaya menjadi penyemangat untuk kita. Seorang alim dan seorang pelajar nanti ada keutamaan atau keistimewaannya sendiri-sendiri sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam kitab ini 61 ya, halaman 61. Di kitab ini dijelaskan bahwasanya singkatnya orang alim itu akan lebih utama. Laksana apa? Sinar bulan ya yang purnama dibandingkan dengan bintang yang ada di sekelilingnya. Bintang walaupun banyak tapi sinarnya itu masih indah. Bulan purnama itu keistimewaan daripada orang alim dibanding orang tidak alim. Makanya ada bahasa fadlu ala man ya'budu falil alimi fadlun ala man ya'budu. Bahkan orang yang abid, orang yang sungguh-sungguh ibadah tanpa ilmu, orang alim lebih utama. 1/1000. Gitu utamanya. Kemudian tidurnya orang alim, orang yang berilmu akan lebih utama daripada orang yang ibadah tapi tanpa ilmu.
Makanya setan itu ya lebih ya gampang menggoda daripada 1000 abid, 1000 orang-orang yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dibandingkan orang yang berilmu. Makanya kita apa? Di sini mengadakan kegiatan belajar. Supaya apa? Supaya kita menjadi tahu, menjadi alim, menjadi orang yang tahu. Nah, karena ketika kita itu beramal tanpa ilmu, kata Imam Ruslan, la tuqbal, tidak terima amalan-amalan kita, kan sia-sia. Ya. Karena apa? Ilmunya gak tahu. Kemudian juga nanti ketika kita itu orang yang tahu, orang yang alim, penghuni langit, penghuni bumi, beristighfar untuk kita. Untuk siapa? Orang yang alim, orang yang tahu tentang ilmu. Tapi yang ambil, artinya tidak jargoni. Dia ngajar tapi dibabat, dilanggar ketika ada larangan. Bukan seperti itu. Yang ambil, ya, dia menjaga keilmuannya, menerapkan keilmuannya. Kemudian juga awas orang yang nanti meluaskan, menolong orang di dalam perkara mencari ilmu. Itu akan Allah mudahkan jalannya untuk ke surga. Misal di sini lagi ada kegiatan belajar, apa yang kurang, apa yang belum ada, meja, sediakan meja. Yang belum ada misal sound system, ya, pengeras suara, adakan pengeras suara. Insya Allah dengan kita membantu di dalam ya, sarana atau prasarana dalam belajar itu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia. Untuk apa? Menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengumpamakan ilmu laksana cahaya. Laksana cahaya. Ya makanya si alim kalau dia itu sudah berilmu, jangan diam. Karena diamnya orang alim jelek. Bodohnya orang diam. Bodohnya orang banyaklah diam. Tapi kalau orang alim jangan diam. Karena apa? Ketika diam dia jelek. Makanya di situ sebarkan artinya. Jangan malas. Sebarkan ilmunya, beri kemanfaatan untuk yang lain-lainnya supaya apa? Sama-sama bareng-bareng selamat, ya. Ya makanya orang alim luar biasa, walaupun ada di gunung sana tetap ya banyak yang hampiri, banyak yang datangi, ya. Itu karena apa? Ilmunya, bukan karena apa-apanya. Kemudian juga para malaikat itu ya sayap-sayapnya letakkan untuk tolib. Siapa tolib? Orang-orang yang mencari ilmu. Jika ia berusaha, maka kita akan diridhoi atas usahanya. Karena apa? Karena kita dalam keadaan mencari ilmu. Malaikat doa, kemudian minta ampun pada siapa? Orang alim dan untuk orang yang tolib tadi, orang yang mencari ilmunya. Kemudian satu bab ketika kita pelajari satu bab pada malam ini itu akan lebih baik daripada 100 rakaat. Jadi ketika kita belajar itu besar nilainya. Jangan dikira kita belajar ya belajar apa. Padahal di dalamnya luar biasa. Satu bab saja mengalahkan 100 rakaat. Nah, kalau kita sholat belum tentu kok diterima. Tapi kalau kita duduk, walau karena di sana kita itu mendengarkan. Walaupun kita hanya mendengarkan, tidak menulis, tidak bawa apa-apa, itu akan lebih baik. Kemudian juga keutamaan daripada ilmu dan ahli ilmu. Jika ingin mencapai Allah, jika kita ingin mencapai akhirat, ya dengan ilmu. Kalau enggak dengan ilmu, enggak akan sampai. Makanya ada bahasa, siapa yang ingin dunia, ilmu. Siapa yang ingin akhirat, ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya? Ya dengan ilmu. Maka daripada itu kita jaga ya daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang dititipi ilmu, jangan sombong ya, karena apa? Itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah niatnya itu sudah tidak karena Allah. Karena surga itu haram bagi orang-orang alim yang tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian apa?
untuk membanggakan dirinya supaya dihormati dirinya. Ia itu akan dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala model yang seperti itu ke dalam neraka yang sangat pedih. Dan yang terakhir, ahli neraka itu berjumpa nanti dengan ahli neraka yang lainnya. Ahli neraka yang satu bilang, kok ente ada di sini? Kok engkau ada di sini? Padahal engkau itu memerintah kepada hal-hal yang baik, amar ma'ruf. Pada yang lain, ayo kamu harus sholatnya begini, khusyuk itu seperti ini, kerjakan seperti itu. Nah itu. Tapi di situ barang-barang di neraka. Kemudian ia menjawab, iya, saya itu ya memerintahkan pada orang-orang untuk kebaikan, tapi justru saya sendiri yang enggan mengamalkan kebaikan. Saya itu melarang pada yang lain untuk tidak melakukan keharaman, untuk tidak melakukan dosa. Justru saya sendiri yang melakukan dosa. Kalau ada orang alim yang tidak konsekuen, yaitu maka akan dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Ya, mungkin itu saja ya, singkat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk zikiran istighosah bersama. Wallahu a'lam bishawab.